dalam sholatnya, maka bisa lebih khusyuk. Nah, yang mana surat At-Takatsur ini surat yang luar biasa, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah satu saat membaca surat At-Takatsur, sebagaimana Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya menukil suatu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi sedang membaca surat At-Takatsur, ya, bahwasanya Al-Imam Qurtubi meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, qira'at Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Takatsur. Satu saat Nabi sedang membaca surah At-Takatsur, itu Al-Takatsur. Qala takatsurul amwal, takatsurul amwal jama'aha min ghairi haqqin wa mana'aha min haqqiha wa syadduha bil 'amin, atau jam'uha min ghairi haqqin wa mana'aha min haqqiha wa syadduha bil 'amin. Setelah Nabi mengatakan surah ini adalah surah yang orang berbangga-bangga dengan banyak harta, ya, yang mana Nabi mengatakan banyak harta tidak boleh, banyak harta, banyak bangga bisa kita apa tidak boleh, asal dikatakan jamuah benda, yang tidak boleh itu jamuah benda. Kalau dia mengumpulkan harta benda tidak dengan cara yang benar, itu yang Nabi komentarin. Ya, boleh banyak harta asal dengan cara yang baik, perniagaan yang baik, tidak ada tipu menipu dan seterusnya. Adapun mengumpulkan harta banyak sekalipun kalau tidak dengan cara yang baik, ya, ini masuk dalam kategori at-tafakur. Yang kedua, wa man min haqqiha. Ada orang dari harta, punya banyak harta, caranya benar, tapi dia lupa di sebagian harta yang ada hak orang lain. Itu juga Nabi mengomentari. Ya, selain kita mesti cari harta dengan cara yang baik, maka yang perlu kita pahami, ketika kita sudah punya harta, di situ ada bagian orang lain, apa zakatnya, apa sedekahnya. Kalau dia punya harta tapi sedekah nggak mau, zakat jika sudah terpenuhi dia nggak mengeluarkan, maka dia masuk dalam apa? Dalam ayat. Bahkan wasyatu hamil awiyah. Bahkan ada orang mengumpulkan harta dia simpan, ya, dia bakhil, dia simpan ada harta, pada harta itu terlalu benar. Yang namanya harta pasti diminta bertanggung jawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, ya, oleh karena itu surah ini ingin mempertegas. Kalau dalam surah Al-Qari'ah sebelumnya itu menceritakan perihal kedahsyatan nanti kiamat antara orang bahagia ketika dia taat di dunianya atau dia celaka ketika dia maksiat di dunianya. Tapi surah berikutnya At-Takatsur ini surah yang ingin Allah memperlihatkan ini loh orang-orang yang nanti celaka, yang nanti dari kiamat dia nggak selamat. Siapa orang-orang yang celaka? Nah ini orang-orang yang berbangga-bangga karena hartanya. Bahkan Nabi ketika membaca surah At-Takatsur sebagaimana dalam Sahih Muslim, hadis yang dikatakan dalam Sahih Muslim, bahwasanya dari Mutarrif bin Abi, ya, dari sahabat Mutarrif dari ayahnya, ketika Nabi membaca surah At-Takatsur, Nabi berkata, mali. Ketika Nabi sedang baca surah At-Takatsur, ya, Nabi berkata, mali. Halaka ya ibn Adam min mal illa ma tasaddaqta wa abnai aw aqadta wa abnai aw nasiyat aw ghadta abnai wa masya dzalika dhalikun wa ta'ikul nas. Hadis sahih yang mana Nabi ketika baca surah At-Takatsur, ketika datangnya dari ayahnya Mutarrif pada Nabi berkata, harta saya, ini loh harta benda saya. Nabi ingin bahasanya itu Nabi ingin
dia kumpulin. Allah kayak berada di balik kata Nabi. Apa Nabi? Illa ma law tasaddaqta fa'amda. Apa yang kau buat Allah berapa? Karena yang disedekahkan akan berlalu. Awakal fa'amda. Apa yang kamu makan akan diserna. Katakan al-asyad akan diusap. Allah fa'amda. Apa baju yang kau pakai akan diusuk. Katakan dua masih balik balik. Selain itu semua akan itu dinasahkan harta yang kita punya ditinggalkan berapa. Kita jaga harta masih banyak-banyaknya. Kalau mati gimana? Diwaris buat orang, bukan buat kita. Jadi nggak pantas orang yang di dunia harta saya banyak. Karena harta itu yang disebut harta yang kita makan. Selebihnya ada perhitungan. Ya, yang namanya harta itu kita makan. Makanya dalam apa namanya definisi rezeki, apa itu rezeki? Rezeki itu milik. Ya, rezeki itu yang dimiliki. Yang dimiliki bagaimana? Yang kita makan masuk ke perut itu rezeki. Tapi yang ada di tangan itu belum rezeki kita. Kadang-kadang jangan yang ada di tangan. Kadang-kadang sudah masuk ke mulut, jawab lagi bukan rezeki kita. Rezeki kita yang sudah masuk itu rezeki kita. Selebihnya belum tentu. Kadang-kadang rezeki orang, kadang-kadang rezeki hayawan, ya, yang kita makan lepas lagi tuh. Jadi apa? Contoh dari makanan semut dan seterusnya. Kadang-kadang begitu. Jadi nggak pantas orang tersebut punya banyak duit, punya banyak harta. Karena semua harta itu, ya, yang kita makan saja, yang kita pakai saat ini.
Ya, jadi nggak boleh kita berbangga-bangga dengan harta, nggak boleh berbangga-bangga dengan anak keturunan, jangan berbangga-bangga dengan kita punya nih orang tua kita, kiai, atau kita punya saudara, punya jabatan. Nah, itu semua bukan untuk dibanggakan. Ya, kalau bangga-bangga tersebut memalingkan dia dari apa? Taat kepada Allah. Yang nggak boleh itu berbangga itu kalau memalingkan dia pada Allah. Tapi kalau misalnya hanya menyebut-nyebut saja, tapi tidak melalaikan dia dari Allah, orang punya harta banyak boleh, punya harta benda banyak boleh, punya anak yang baik harus, ya, punya toko-toko warganya orang hebat, masya Allah. Tapi bukan berarti itu semua menjadi lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh dikatakan dalam bahasa Sawi, maknanya apa? Shagalakum tabahi bi kathratil amwal an ibadatir rabbi. Ya. Ya. Berbangga-bangga itu membuat kalian sibuk. Berbangga-bangga dengan banyak harta membuat kalian sibuk, membuat kalian lupa daripada ibadah kepada Tuhan kalian Allah Jalla Jalaluhu. Jadi intinya kita tidak diperbolehkan berbangga-bangga dengan harta dan lain-lainnya. Hatta yurtumul maqabir. Sehingga kamu zurtumul maqabir. Kata-kata zurtumul maqabir ayat bi'an mutum fadubintum fiha aw adatumul mauta takafura. Dalam tulis jalan lain, ya, membuat kalian atau berbangga-bangga, membuat kalian lupa kepada Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mendatangi kuburan. Maknanya apa? Sampai mendatangi kuburan, bi'an mutum, sampai kalian mati, fadubintum fiha, dan kalian dikuburkan di dalamnya. Atau adatumul mauta takafura, atau kalian menghitung jumlah orang-orang yang mati dari kelompok biasa kafir dalam berbagai-bagai film. Jadi ada dua tafsiran di sini. Apa tafsir pertama? Ada orang berbangga-bangga sampai mati. Ya, sampai mati, ya, dia nggak sadar kau udah mati bercukup. Itu tafsiran yang pertama. Biar betul harta dunia. Banyak orang lupa kepada Allah termasuk pejabat. Ya, dia kerja di tanah dunia, hidupnya sibuk 24 jam. Sampai dia mati, sampai begitu. Dulu sedewat Ustaz Syadri mengatakan orang kalau cinta dunia, sampai sakaratul mautnya yang dia pikirin dunia. Dulu ada cerita, ada orang penggemar sepak bola. Ya, paginya sakaratul maut. Ya, karena dia ingat malam ada pertandingan, klub yang dia cintai, dia tanya siapa yang menang. Subhanallah. Padahal mau mati. Dua orang ada dunia begitu. Udah cinta dunia sampai mati. Bangsanya harta yurtumul maqabir. Jadi jangan sampai kita punya dunia sampai kita mati, jangan. Makanya kalau ada orang yang sakit, itu bersyukur. Kenapa? Kadang-kadang dia lost, nggak ada yang ngingetin, asik dengan dunianya, nggak ada yang sadar, nggak mati. Ini yang rugi orang. Kadang-kadang ada orang, misalnya sama Allah dia poin, asik lagi kerja, tiba-tiba dia punya usaha, jatuh. Justru di situ kadang-kadang poinnya Allah ingin mengembalikan orang itu biar sadar. Saya pernah ketemu salah satu, ada satu haji kaya sekali. Dia mobil sekian banyak, rumah sekian banyak. Dia pernah jatuh habis sampai beliau tinggal di kuburan. Jadi orang sini memang diangkat saja. Ya, rumah sekian banyaknya, ya, mobil sekian banyaknya, tanah sekian puluh hektar, semuanya habis. Sampai dia ceritanya dia ini, sampai saya bisa tinggal di kuburan. Anak-anak saya titipin ke saudara-saudara
Ya, itu saya ditegur oleh Allah karena dulu Ustaz, tidak. Saya punya duit karungan Ustaz. Gitu ya. Kalau lebaran, bagi tutup. Jadi orang kasih ke saya itu berkarung-karung masukin. Saya tahu dibawa masuk, dibawa badannya. Kamu begitu. Ya, tapi lupa. Padahal anak santri. Ya, dia lupa karena asik kalau juga banyak bisnisnya luar biasa sama Allah biasa. Ketika pengurus itu, dia punya unggas ayam 1 juta ekor lebih. Udah termasuk perusahaan nasional. Sampai habis setiap hari 1.000 ekor lebih mati. Sampai dia bayar semuanya kepada dia. Ya, sampai selesai sampai dia dapat. Dia ditegur karena dia lupa kepada Allah. Jadi kalau orang datang pertama berbuat seperti itu, ya, saya kata ini, saya udah berjanji sama saya, sampai begitu. Nah, kata, oh sombongnya luar biasa, sombongnya luar biasa. Tapi Allah masih sayang sama saya dijatuhin, akhirnya sendiri. Subhanallah, apa kalau kita mati? Ya, la ilaha illallah, gimana hisabnya itu? Ya Allah. Makanya kadang-kadang Allah punya cara, saking sayangnya sama hamba, dibuat sakit, dibuat jatuh, justru itu kasih sayang Allah, biar dia sadar. Jangan sampai terlena dengan dunia. Kadang-kadang manusia ini kalau jatuh, yang dilihat jatuhnya doang. Padahal yang mengizinkan dia jatuh siapa? Allah. Dan apa yang Allah hendaki supaya buat hamba. Jadi ketika orang jatuh, jangan lihat jatuhnya. Orang beriman dia lihat begitu. Tapi yang dia lihat siapa yang mengizinkan dia jatuh. Allah selalu menghendaki hamba jatuh. Jadi begitu. Ini siklus manusia. Makanya kalau kita selalu melihat apa yang kita lihat Allah, hidup ini enak, rasa ringan. Kenapa? Karena baik buruk semua dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kali kata jangan sampai kamu mati kamu masih berbangga-bangga. Jangan. Pendapat yang kedua, ada teman mau katakan dia menghitung jumlah orang-orang yang mati di kerabatnya, takkan kurang dan berbangga-bangga. Ini tidak saya, ini luar saya. Oh ini saya punya kerabat lain. Disebut tidak berbangga-bangga. Walaupun ada asbab nuzul ayat surah Al-Kahfi memang turunnya kepada 2 kelompok 29 dari Bani Anfal. Satu daripada Bani Harithah, yang kedua Bani Haris. Memang 2 kelompok ini punya kubu, punya kelompok yang besar, 2 wilayahnya. Bahkan saking besarnya, kedua ini saling berbangga-bangga. Ya, berbangga-bangga dengan orang-orang yang ada di 2 wilayah di sukunya. Di 2 wilayah saya belakang, mereka sampai datang berkuburan nih. Ada tak kayak gini? Ada tak diantara orang ini orang hebat di kubur di 2 wilayah kalian ada tak begitu? Satu ngebalas, ini ngebalas begitu. Saling berbangga-bangga. Dan walaupun ini turunnya buat 2 wilayah ini dalam ilmu tafsir, al-ibrah bil umum bil lafzi la bil khusus sabab. Ini menjadi kaidah umum dalam ilmu tafsir. Al-ibrah bil umum bil lafzi, yang menjadi pelajaran patokan umum lafaznya. La bil khusus sabab, bukan khusus sabab. Walaupun khusus sababnya turun kepada Bani Haris dan Bani Haris yang khusus sebab, tapi redaksi umumnya buat kita semua. Kita jangan berbangga-bangga dengan yang tadi disebutkan. Baik. Kemudian dilanjutkan kala. Ya, kata Allah kala. Jangan begitu. Jangan kamu suka berbangga-bangga. Jangan suka nyombongin diri dengan harta. Jangan suka nyombongin diri dengan jabatan, dengan keluarga, dengan apapun. Kala jangan gitu. Saufa ta'lamun. Nanti kamu akan lihat apa yang kamu perbuat. Jadi berbangga-bangga itu tidak benar. Nanti kamu akan lihat balasan yang Allah beri bagi orang yang berbangga-bangga. Kala saufa ta'lamun, kala saufa ta'lamun. Diulang lagi. Jangan
Jangan berbangga-bangga dengan jabatan, jangan berbangga-bangga dengan apapun, jangan. Walaupun dengan kepintaran kita, kecerdasan kita, tidak boleh. So, ta'lamun, karena orang berbangga-bangga nanti akan mendapatkan akibatnya. So, ta'lamun, nanti dia akan lihat apa yang Allah kasih, apa yang Allah sanksi kepada orang yang sudah berbangga-bangga. Apa yang katakan? Suku akibatil tafakurikum inda nafsi thumma bil qawlillah. Dan terus jalan lagi. Kenapa? Dikatakan nanti kamu akan lihat apa? Suku akibatil tafakurikum atau suku akibatil tafakurikum. Kamu akan lihat buruknya akibat kamu suka berbangga-bangga inda nafsi satu ketika kamu akan jatuh. Orang ketika sakaratul maut, sama Allah akan diperlihatkan. Ketika sakaratul maut, orang akan diperlihatkan perkara apa saja yang dia lakukan di dunia. Jangankan perkara maksiat, dia pasti sedih, akan menyesal. Perkara-perkara baik yang dia tidak bisa lakuin akan diperlihatkan ketika sakaratul maut. Dan jangan membuatnya kecewa dan bersalah. Yang mana banyak orang kalau ketika sudah sakaratul maut, dia minta dibalikin roh jauh. La alim amal saleh. Ya Allah balikin saya. Kalau saya balik saya hidup lagi, saya akan beramal saleh. Tapi tidak bisa. Orang udah mati udah berbalik. Jadi kalau pengen tahu kehidupan akhirat kita, kita hidup sekarang ini. Berapa banyak taatan kita, ibadah kita tahan diri dari maksiat, kita sabar dengan ibadah. Sekarang kalau ingin lihat di mana tempat kita di akhirat, sekarang lihat. Kalau pengen lihat gimana kubur kita, sekarang lihatnya. Kalau pengen lihat gimana mati kita, gimana pola hidup kita. Karena orang meninggal itu ala ma'asya'alih. Orang meninggal itu sesuai gaya hidup. Kalau orang ahli Quran, insya Allah meninggalnya sedang ahli Quran. Kalau orang ahli zikir, sedang berzikir. Kalau orang ahli sholat, dia sedang sholat. Kalau orang ahli ilmu, dengan ilmunya begitu. Semuanya dilihat. Kalau orang kebalikannya dalam dunia, dia mati begitu. Kadang-kadang mati disiksa kembali dunia. Oleh karena itu, hari yang sampai kita menyesal, maka dikatakan su'a akibat tafakurikum inda nasi humma fil qabr. Yang kedua, ketika dicabut rohnya, diperlihatkan luar biasa, kemudian masuk ke liang kubur, ketika dia dikeluarkan mati, dia diperlihatkan oleh Allah, dan didahsyatkan. Disitulah hari perhitungan. La ilaha illallah. Di kuburan negeri, antara mabain dan naim wal adab, antara nikmat dan azab. Kalau dia ahli taat dan beriman, kalau dia ahli maksiat dapat azab. Jangankan di kuburan, manusia ketika diangkat untuk dimasukkan ke liang kubur, itu bumi berkata, kalau orang baik, apa kata bumi yang akan dipendamkan jasadnya ke dalam bumi tersebut apa? Getimuni, segera masukin. Bumi itu menyambut kalau orang-orang baik, orang-orang saleh. Begitu pula sebaliknya, kalau dia bukan orang saleh, itu bumi berkata, ya woi, itu orang celaka berkemana? Bumi kalau ada ditundukin oleh Allah menerima orang maksiat, niscaya tidak ada satu bumi dapat menerima orang maksiat. Nggak ada. Orang-orang maksiat nggak ada. Orang kafir nggak ada. Kenapa kok bisa bumi menerima orang kafir, orang maksiat? Karena memang bumi diperintahkan.
kita lihat itu sama dengan kasat mata pandangan kita. Tapi kalau orang-orang soleh ketika masuk langsung itu bumi melebar dengan sendirinya. Bumi melebar dengan sendirinya. Cuma kita memang nggak tahu. Makanya banyak kalau kita buka kisah-kisah para aulia, sholihin dalam kitab-kitab itu berapa banyak mereka dari kubur, ada yang sedang mengaji Quran, ada yang sedang sholat. Masih sholat mereka. Memang berbeda begini. Disebutkan dalam kitab Tafsiruna Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, kalau alam dunia darul taklif wal amal. Dunia ini adalah tempatnya orang terkena kewajiban dan tempatnya amal, tapi bukan dar pembalasan, nggak ada. Ya, dunia ini bukan tempat pembalasan. Cukup dia melaksanakan kewajiban plus dia mengamalkan apa yang dia ketahui. Ini dunia. Tapi kalau kuburan alam barzah darul amal wal jazaa dan taklif. Bisa masih boleh beramal, pembalasan, tempat pembalasan ketika hidup, taklif tapi sudah tidak ada kewajiban. Makanya di alam barzah masih ada yang berdoa, masih ada yang sholat, seperti umumnya kita. Perbedaannya kalau hidup di dunia, roh ikut jasad. Ruh ikut jasad, karena ruh itu dia terikat dengan jasad kita. Tapi kalau di alam barzah jasad ikut ruh. Makanya jadi satu pertanyaan, apakah di alam kubur dapat nikmatnya ruh barzah atau ruh saja? Maka para ulama sepakat, kalau ulama tauhid mengatakan di alam kubur ruh barzah, tapi jasad ikut ruh. Makanya yang heran bisa ada yang sholat, bisa ada yang ngaji. Bahkan dalam kitab tersebut anaknya Habib Ali Al-Habsyi, saya bersyukur orang murid yang kita baca oleh Habsyi, punya anak perempuan meninggal sedang menghafal Quran. Meninggal sedang menghafal Quran dalam 7 juz kalau tidak salah. Kemudian sekian lama Habib Ali ziarah yang anaknya para wali salihin, para aulia, berbeda makna dengan kita. Allah kasih luar biasa karamah. Ya, kemudian terdengar dari suara kuburan, ya abad wahai ayahku, saya telah sempurnakan 30 juz di dalam kubur. Jadi melanjutkan hafal Qurannya dalam 30 juz. Jadi mesti berlaku. Makanya kita ini usahakan nih, ya, walaupun umur kita misalnya udah sepuh, usahakan hafal Quran. Ya, walaupun hanya dapat 1-2 ayat, lupa lagi kan bapak. Kenapa? Kalau kita di dunia kan, karena kalau kita ada motivasi menghafal Quran di dunia, nanti ketika kita meninggal diberi kesempatan oleh Allah masuk ke dalam Quran. Jangan lepas. Ya, jadi kita pada kemungkinan bisa menjadi hafiz Quran. Mungkin kalau nggak di dunia dan yang di dunia alhamdulillah ya udah selesai. Yang belum kelar mungkin. Dan kita yang belum selesai hafalannya usahakan hafalin semampunya. Kalau umur kita meninggal di situ selesai, maka diperkenankan oleh Allah untuk masih bisa menghafal Quran di alam barzah. Karena alam barzah darul amal wal jazaa dan taklif. Itu. Yang ketiga darul akhirat. Kalau akhirat darul jazaa dan amal wal taklif. Kalau akhirat itu tempatnya pembalasan. Tidak ada lagi bisa beramal dan tidak ada kewajiban. Ya, jadi di akhirat hanya ada pembalasan. Pembalasan bagaimana kan? Kalau pembalasan dia baik, dia dapat baik. Kalau dia buruk, dia dapat sanksi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dikatakan kalla. Nah ini kala diulang 3 kali. Kala sawfa ta'lamu, tsumma kalla sawfa ta'lamu. Ini namanya kata roda untuk menolak. Kala walaupun dalam kajian Shafi'i sebagian ulama mengatakan 3 kala ini sama. Tapi yang utama untuk kala yang ketiga di mana haqqan.
Jadi begini, kalau kita kasih gambaran garis besar begini, ya, membuat lupa berbangga-bangga harta, ya, dengan harta membuat lupa kalian ibadah kepada Allah. Sampai lupa itu, sampai kalian masuk dia. Kalau jangan begitu, sobat alamun, jangan berbangga-bangga. Nanti kamu akan melihat balasan, akan berbangga-bangga. Tumakanlah sobat alamun berulang-ulang kali. Jangan begitu, kamu akan lihat balasan orang berbangga-bangga dengan hartanya. Sampai lupa pada Allah. Hakkan dan kalian ketiga. Kala lau ta'lamuna ilmal yaqin. Karena sekiranya kamu tahu, balasan orang yang berbangga-bangga terhadap hartanya sampai lupa pada Allah, ilmu yakin, dengan ilmu yakin, dengan yakin. Apa katanya? Lau ta'lamuna ilmal yakin, ay ilman yakinan. Ada ulama mengatakan ilman yakinnya. Akibat tadakhuri mastaqaltu bihi. Sekiranya ta'lamun, kamu mengetahui apa balasan dengan pengetahuan yang yakin sebab buruknya berbangga-bangga, mastaqaltum bihi, niscaya kalian tidak akan sibuk lupa pada Allah. Jadi kalau kamu tahu akibatnya, kamu akan berani sibuk menyibukkan diri dan lupa kepada Allah. Tidak akan mungkin. Dikatakan begitu. La tarawna jahim. Ya. Kemudian la tarawna jahim. Tadi lau ta'lamuna ilman yakin, la tarawna, niscaya kamu akan melihat itu neraka jahim. Baca baik-baik. Abu Dhabi baik. Buat yang berbangga-bangga dengan yang tadi disebutkan semua, yang dari Allah. Nanti dia akan melihat neraka jahim buat dia. La tarawna, kamu akan melihat mereka mendapat balasan dari Allah karena sudah berbangga-bangga masuk neraka jahim. Waliyadzubillah. Ya, an-naru jawab qasam mahdhur wa khutiba minhu al-fi'li wa innahu wa al-qahratu 'ala ar-rah. Ya, asalnya la tarunanna. Asalnya lamnya lam fi'lu wa innahu wa al-qahratu 'ala ar-rah. Ini dalam bab al-musarraf atau iqlal. Ya, cara membantu kalimat yang belum baku menjadi baku, kalimat mentah menjadi matang bahasanya gitu ya. Nah, enggak perlu bisa bahasa rodal karena itu permainan bahasa bahasa. Tsumma kana tsumma la tarawna ainal yaqin. Yang pertama sudah ilmu yakin. Yang kedua ainal yakin. Maksud gini, orang-orang yang berbangga-bangga dengan dunia, kamu pastikan orang tersebut pasti dapat neraka. La tarawna ainal yakin. Kalau nanti kamu akan melihat mereka akan masuk neraka dalam kamu bertobat. Ini balasan orang-orang yang berbangga-bangga lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahasa ini, kan kita orang beriman, kita orang beriman cukup dengan ilmu yakin. Ya, kita kan tahu surga, neraka, ya, semuanya ada tempatnya, diplotkan buat siapa? Surga buat orang-orang yang awalnya mati, neraka buat orang-orang karena keajaran Allah. Kan begitu? Itu ilmu yakin, kita orang bercukup dengan ilmu yakin. Udah beramal aja dan menyenangkan hidup dunia, jangan berbangga-bangga, jangan berlebihan, gitu maksudnya. Ya, enggak perlu la jahim, bahkan dipertegas oleh Allah. Ya, orang-orang berbangga-bangga itu bukan sekedar kamu yakin, nanti kamu akan lihat. Benar-benar masuk. Ya, ainal yakin bagaimana? Mana yang lebih kuat? Jadi ada ilmu yakin, ada ainal yakin, ada hakul yakin. Yakin bagi tiga. Kalau ainul yakin, ainul yakin itu musik minggat musik ada.
wal musyahadatu ma'a mulaqati wal mumajjah. Menyentuh, merasa. Dititipin itu durian. Apa namanya? Hakul yakin. Melihat saja, ya, mendengar saja, namanya apa? Hakul yakin, ya. Kemudian mendengar saja namanya ilmu yakin, melihat namanya ainul yakin, sampai menyentuh dan merasakan namanya hakul yakin. Dan orang nanti yang tadi dijelaskan dalam Al-Quran ini, apa namanya? Ilmu yakin dan ainul yakin. Kita akan lihat nanti. Kemudian dikatakan ini thumma latarawna ainal yakin. Ini takkid masdarun bi an ra'a wa ayna bi ma'na wahid. Maknanya sama. Dikatakan ainal yakin itu sama dengan ra'a. Latarawna takkidun ainal yakin. Kamu pasti akan melihat dengan mata kamu orang-orang berbagai-bagai nanti akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya sama Quran dan ayat. Tsumma yas'alunna. Kemudian kamu akan diminta, dia akan ditanya, diminta pertanggungjawaban. Yauma idzin 'anil na'im. Ketika itu yauma ru'yatiha, ketika kamu melihat daripada apa itu neraka jahim, akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanyakan dengan detail nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada. Di sini sahabat, ketika Nabi membaca ini, sahabat kemudian berkata, ya Rasulullah, ada seorang Arabi punya babi, anggap dia punya babi miskin, seorang Badui, dia miskin, mendengar ayat, mendengar surah ini, dia berkata, ya Rasulullah, hal ala yang menangnya apakah saya juga nanti dihisab? Selama saya tidak punya bapak, saya tidak punya bapak, apakah saya juga nanti dihisab sesudah nikmat? Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-dhil wa na'lan wal ma'ul bahr. Kita punya rumah, ada rumah udah hebat, na'lan punya sendal, punya wal mudarat minum, semua dihisab oleh Allah. Jadi intinya bukan orang kaya saja, semua yang hidup di dunia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya. Kita enggak ada bobot nanti. Jadi enggak ada rumusnya manusia kagak dihisab. Walaupun sendal, dia punya sendal doang, tetap dihisab. Bahkan kalau kita lihat di sini dikatakan apa dalam tafsir Jalalain, ma yaqadu fi dunya min as-sihat. Akan dihisab. Nikmat itu apa sih? Yang dia rasakan dari dunia, satu dari sehat yang dia Allah berikan pada dia, digunakan berapa? Akan dihisab oleh Allah. Yang kedua, wal qara, ada waktu luang, kesempatan banyak, dia pergunakan buat apa? Nanti ditanya ini disebut nikmat. Illa minal mat'am wal masrab, makanan dan minuman, makan yang dia makan, minuman yang dia minum, semuanya nanti ditanya oleh Allah. Ini pun termasuk bagian nikmat. La ilaha illallah. Maka dikatakan di sini wa kullu ain dalam hasiahnya wal lubsul ihsan wal akhi wal syab al batan wal ladad al nawm wal afiyah wa nahwu dzalik mimma laysa adana. Dikatakan di sini termasuk orang ketika mata, memakai baju, perut kenyang, tidur nikmat, beri Allah beri keselamatan, ketenangan, kenyamanan, ini semua nanti ditanya kepada Allah Subhanahu. Dari kita ini semua ditanya. Tapi saat ini alhamdulillah nikmat yang dipakai untuk taat, maka nikmat itu tidak akan habis. Dia terlewat bebas. Makanya apa? Umurka maka dari umurmu yang dihidup itu, yang dipergunakan umur itu buat Allah. Wa makanya ligarilah pada sebelum umur yang bukan diperuntukkan buat Allah, maka itu hitungannya bukan umur. Umur kita nih 80, 90 yang bagi Allah. Ini bagaimana berapa? Hitungan kita dari kita balik sampai kita meninggal dan bagi kita berapa? 10 tahun.
biasanya digunakan buat ibadah walaupun sekali sulit. Biar nanti kita bisa jadi apa? Mudah. Jadi kalau ya Allah, ini mobil pernah saya pakai buat sholat. Semesti. Ya Allah, ini pernah motor saya pernah pakai buat sholat. Baju ya Allah, ini baju pernah saya pakai buat apa perpustakaan gunakan. Kita bangun rumah, kita bangun rumah ini minimal sekali seumur hidup. Apalagi ada tasawuran di awal buat mengundang orang dia pikir dia tidak bersama ya Allah, ini rumah saya pernah gunakan buat ngaji, buat zikir, buat menjabat. Jadi biar kita selamat, ya itu triknya. Sebagaimana apa yang dikatakan trik untuk kita terhindar nanti diancam apa yang Allah beri dan apa diancam oleh Allah Subhanahu. Semoga selamat semuanya. Yang mana surah At-Takatsur? Surah At-Takatsur ini dikatakan dalam satu hadis, ya ini Imam Baidawi, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penutup daripada tafsir surah At-Takatsur. Ini ada suatu faedah, man qara'a al-haqqi, barang siapa yang membaca surah Al-Takatsur, lam yuhasibhu Allah Subhanahu wa taala bin na'im alladhi an'ama alaihi ma'an'ama bi alaihi dan dunia. Barang siapa yang sering yang suka membaca surah Al-Takatsur, maka Allah tidak akan menghisap dia atas nikmat yang Allah berikan kepada, enggak akan dihisap lagi. Jadi sering-sering dibaca, ya. Wa a'ta minal ajri ka'annaha qara'al ayat. Yang mana surah Al-Takatsur itu dia satu surah itu sebanding dengan 1000 ayat. Jadi kalau 1000 ayat, surah Al-Takatsur satu surah itu sebanding dengan pahala membaca 1000 ayat. Sebagaimana sini terbawa Al-Hakim Al-Baihaqi dalam kitab Asyar Sawi. Ala yastati'u ahadukum an yaqra'a al-ayat kullu yawm. Nabi mengatakan begini, sahabat, siapa di antara kalian yang bisa baca Al-Quran 1000 ayat setiap hari? 1000 ayat. Qalu, sahabat menjawab, wa man yastati'u an yaqra'a al-ayat ya Rasulullah, siapa yang mampu 1000 ayat? Enggak ada yang mampu ya Rasulullah. Faqala, Nabi menjawab, amma yastati'u ahadukum an yaqra'a al-Quran? Apakah enggak mampu juga baca surah At-Takatsur? Maknanya Nabi ingin mengatakan membaca surah Al-Takatsur itu sebanding dengan 1000 ayat. Ya, jadi anak pertama daripada surah At-Takatsur. Dalam keterangan lain, ini faedah untuk orang yang kena penyakit kepala, migrain atau apa itu, pusing macam-macam. Itu ada satu keterangan orang namanya Ba'du Al-Hikmah mengatakan siapa orang baca surah At-Takatsur, ya, di kepala ini dia pegang ketika pusing, maka azal Allah akan Allah yang pusing. Bukan penyakit kepala, migrain, pusing, dibilang dalam Allah. Jadi kalau dia lagi pusing banyak, kalau dipegang, baca surah At-Takatsur. Nah, biarlah hilangkan pusing-pusingnya dan penyakit-penyakit yang ada di bagian kepalanya. Itulah keutamaan daripada sebagian surah Al-Takatsur. Dan sekian banyak, ya sekian banyak. Memang kalau kita ingin mengkaji dalam sebenarnya dalam tafsir Qurtubi itu lebih panjang lagi, ya. Fathul Razi, tafsir Kabir itu lebih panjang lagi bahasanya, ya. Waktu nggak akan cukup kita bahas. Cuma ini poin-poinnya seperti ini. Poin-poinnya apa namanya dalam surah Al-Takatsur jangan ada perkataan. Tapi jangan sampai juga kalau begitu saya nggak mau dari harta, bukan. Boleh dari harta asal jangan jadikan alat untuk kebanggaan. Harta yang kita cari boleh sebanyak-banyaknya, tapi jangan berbangga-bangga. Kita punya apa lagi? Punya kedudukan, boleh punya kedudukan, tapi jangan jadikan kedudukan itu kita lalai dari Allah. Dimana betul ya taat pada Allah. Makanya Asy'ari al-Ghazali dalam salah kitabnya, boleh tidak orang menduduki tempat di pemerintahan? Kalau ditanya, apakah boleh orang duduk di salah satu di birokrasi pemerintah
Ya, yang ada dia termakan namanya kalau udah orang dewasa itu susah keluar. Orang kalau udah umur dunia, cinta dunia, kalau udah masuk susah untuk keluar. Ya, makanya kita mesti memanfaatkan menjaga-jaga diri kita, keluarga kita. Apapun, dalam hal apapun selalu diikat kepada Allah. Apapun, usaha kita selalu diikat pada Allah. Jangan begini, kita punya pembahasan itu. Bersungguh-sungguhlah kamu pasti akan dapat. Itu kalimat seperti baik, bagus. Tapi kita orang beriman bagaimana caranya? Bersungguh-sungguhlah kamu, niscaya Allah akan memberikan. Jadi keberhasilan bukan karena kesungguhan, tapi karena ada izin Allah Subhanahu. Memang kesungguhan itu sebab sesuatu itu ada sebab sebab akibat. Tapi kita orang beriman, kesungguhan itu menghasilkan kalau Allah mengizinkan. Jangan sampai kalau ini saya dapat karena kesungguhan saya, jangan. Orang beriman tak begitu. Kasus ini saya dapat, saya udah ikhtiarin dan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang sebelum enggak ada. Karena memang semuanya dengan izin Allah. Bismillah walhamdulillah, al-khair wa syar bima syakila dan berkehendak. Ya, baik dan buruk semuanya dalam kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah kajian kita yang